بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Waspan SPD selaku Kepala SD Negeri Waru 1, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Waru 1, yang terhormat kepada Bapak Darsono SPD selaku pemateri pada siang ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita telah diberikan berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif Calon Guru Penggerak Angkatan 7 SD Negeri Waru 1, Kecamatan Bantar Kabu, Kabupaten Brebes. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat-syafaatnya akan kita temukan di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga yaitu acara inti, acara keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan, yang akan dibawakan oleh Kepala SD Negeri Waru 1 kepada Bapak Waspan SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian. Salah satu di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan dengan baik. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabiin-tabiatnya. Mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu Guru serta seminar ini yang saya hormati, juga Bapak Darsono SPD selaku pemateri dalam seminar ini yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan calon guru penggerak. Saya ingin menyampaikan sedikit terkait calon guru penggerak, bahwa guru penggerak ini diharapkan menjadi katalis perubahan dalam pendidikan di
sekolah atau di wilayah masing-masing. Kemudian juga dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di sekolah masing-masing. Kemudian selanjutnya bisa mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Kemudian bisa membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya bisa menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong ekosistem pendidikan di sekolah masing-masing, terutama di sekolah kita yang kita cintai ini. Sehingga harapan-harapan itu nanti bisa terwujud dengan adanya calon guru penggerak. Sehingga saya selaku atasan atau kepala sekolah sangat mendukung penuh terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang kita miliki. Sehingga saya mendorong kepada rekan-rekan guru yang lain untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini untuk ke depan bisa mengikuti jejak rekan kita Bapak Darsono SPD ini. Sehingga harapan kita semua dengan adanya atau dengan banyaknya teman guru kita yang mengikuti calon guru penggerak ini jelas membawa dampak pengaruh positif terhadap perubahan pendidikan khususnya di sekolah kita umumnya di seluruh Indonesia. Sehingga harapan pendidikan ke depan, perubahan pendidikan ke depan bisa diwujudkan dalam aksi nyata oleh rekan-rekan kita yang mengikuti calon guru penggerak, sehingga kualitas pendidikan di negara kita umumnya khususnya di satuan pendidikan kita bisa ditingkatkan dengan baik. Itu harapan kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian peserta seminar, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, kami aturkan. Acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Darsono SPD SD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wasban SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Waru 1 Kecamatan Bantarkau Kabupaten Brebes. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Waru 01. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 4 untuk mengadakan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 SD Negeri Waru 01 Kecamatan Bantarkau Kabupaten Brebes yang alhamdulillah akan disampaikan oleh saya sendiri Darsono SPD SD untuk Didipora Koordinator Wilayah Kecamatan Bantarkau Satuan Pendidikan Kecamatan Bantarkau. Guru bergerak Indonesia Maju. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas izin dari kepala sekolah Pak untuk kegiatan hari ini diseminasi guru penggerak. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman guru SD Negeri Waru 1 yang alhamdulillah di siang hari ini bisa mengikuti atau menghadiri undangan kami, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami memaparkan tentang diseminasi budaya positif di SD Negeri Waru 1 Kecamatan Bantarkaung, Kabupaten Brebes. Nah, untuk saat ini yang akan kami sampaikan tentang elaborasi pemahaman Modul 1.4 Budaya Positif Guru Penggerak Angkatan 7. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari diseminasi ini yang pertama untuk memenuhi tugas dalam program Guru Penggerak Angkatan 7 Modul 1.4 tentang budaya positif. Lalu yang kedua tentunya adalah mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Karena selain tugas modul kami di 1.4 ini perlu disosialisasikan supaya apa? Supaya teman-teman yang lain itu nanti tergerak untuk mengikuti program ini. Dan juga nanti kita membudayakan yang namanya disiplin positif atau budaya positif Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ya, kita santai aja Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Itu silakan bisa diminum, dimakan satu saja, kita relax. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik ini istilahnya pertanyaan pemancing. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Kita sebelum masuk ke materi ini ada pertanyaan pemantik. Nah, jangan melihat ini dulu Bapak Ibu ya. Jangan melihat jawaban dulu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Ini sebelum nanti kami uraikan tentang kedisiplinan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Ada Setuju, tapi konteksnya seperti apa dulu? Oke, setuju tapi konteksnya apa dulu? Oke, nanti kita bahas Bapak Ibu. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak setuju? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, nanti kita bahas di bagian umpan balik ya. Ini hanya untuk pemancing atau pemantik. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju? Nanti kita bahas juga ya. Ini 3 pertanyaan pemantik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oh iya. Oke, dalam materi eksplorasi konsep ini nanti kami akan memaparkan ada 6 topik. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, lalu restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi. Ini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Yang terakhir itu restitusi segitiga restitusi ya. Jadi restitusinya ada 2, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Baiklah, sekarang kita menyampaikan eksplorasi konsep tentang pembelajaran 2.1 disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Silakan nanti jika ada hal-hal yang penting Bapak Ibu bisa mencatatnya dan kita diskusikan nanti di pertanyaan. Ini peta konsepnya Bapak Ibu. Izinkan kami menjelaskan peta konsep tentang disiplin positif. Ini menurut teori kontrol atau teori pilihan oleh
Dr. William Glasser, ini ada beberapa komponen. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Lalu semua perilaku mempunyai tujuan. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada juga realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Baiklah Bapak Ibu, dari kata konsep ini nanti yang kita pelajari ini Bapak Ibu, sebetulnya banyak sekali. Ini kalau saya jelaskan menurut 1.4 ini akan berjam-jam. Ini sudah kami resum yang pokok-pokoknya saja. Bahwa makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini poin yang pertama. Ini saling berkaitan Bapak Ibu. Di sini ada tanda panah. Ini artinya saling timbal balik ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku hidup kita itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Ada teori motivasi Bapak Ibu nanti yang kita pelajari. Teori motivasi pun dibagi menjadi 3. Ada yang namanya untuk menghindari hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, ada untuk menghargai diri sendiri. Ini nanti dari teori motivasi ini itu menimbulkan nilai-nilai kebajikan universal yang akhirnya akan melahirkan yang namanya keyakinan kelas. Ini nanti yang akan kita diskusikan juga. Nah, teori motivasi itu ada 2, ada ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, ini yang poin kedua. Ini teori motivasi Bapak Ibu. Kemudian ada juga 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik. Kita itu posisinya di poin yang mana? Ini ada peta konsep, jelasnya nanti kita bahas bersama. Yang pertama, posisi kita, posisi saya pribadi sebagai guru atau posisi Bapak Ibu, itu apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer terhadap anak didik kita. Kalau saya jujur Bapak Ibu ya, ini saya dulu itu penghukum ini, tapi alhamdulillah semenjak mengikuti guru penggerak ini mulai beranjak ke sini. Saya mulai ke sini, mulai berteman dengan siswa lalu pemantau. Itu yang paling bagus sebetulnya manajer. Cuma kan kita belum maksimal ya. Jadi kita bertahan. Nah, dari 5 posisi kontrol ini lalu ada segitiga restitusi, itu ada 3. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, ini 5 posisi kontrol. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya siswa atau kita itu memiliki kebutuhan dasar: penguasaan, kasih sayang, lalu rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, ini disiplin positif atau resumnya. Baiklah Bapak Ibu, kita bahas satu persatu. Sekarang dari makna disiplin. Untuk pertanyaan nanti saja terakhir ya, supaya waktunya bisa efisien. Disiplin ini dari bahasa Latin Bapak Ibu, discipline ya, artinya itu belajar. Makna ini asalnya dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya disiplin itu kita identiknya dengan hukuman Bapak Ibu ya. Dengan hukuman, dengan tata tertib, dengan kepatuhan siswa itu terhadap peraturan yang ada di sekolah. Itu identiknya seperti itu. Padahal kalau kita mengetahui makna disiplin,
itu memang seperti itu, tapi ada penjabaran lagi. Karena apa? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini makna disiplin Bapak Ibu. Jadi intinya makna disiplin ini adalah kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku. Itu kuncinya disiplin. Oke, kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hidup ini kita mesti ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Universal sifatnya secara umum. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini bersifat universal. Universal ini bisa lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang Bapak Ibu. Nah, setiap perilaku untuk perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisitnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang pada akhirnya Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan universal ini akan dicapai yang namanya profil pelajar Pancasila yang sedang disosialisasikan sekali oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia saat ini. Ada 6 Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu juga ini sudah mengerti dan memahami semua tentang penjabaran profil pelajar Pancasila ini. Jadi 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini harapan kita, siswa kita itu mempunyai sifat dan karakter seperti profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut. Mohon maaf Bapak Ibu, ini materinya agak panjang ya, harap bersabar. Bisa sambil diminum snacknya. Oke, eksplorasi konsep pembelajaran kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini nanti akan menarik Bapak Ibu. Akan ada namanya hukuman itu seperti apa, penghargaan, lalu restitusi. Kita lanjut. Teori motivasi perilaku manusia ada 2 Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal, ada 2. Motivasi eksternal ini seperti ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini termasuk motivasi eksternal yang tumbuh dari luar diri peserta didik. Lalu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Contoh perkataannya seperti ini. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini motivasi eksternal. Lalu kalau dari dalam diri, itu internal, untuk menghargai diri sendiri. Contoh perkataannya seperti ini Bapak Ibu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini penjabaran dari teori motivasi. Nah, sekarang restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi ini adalah pendekatan terhadap anak untuk memecahkan suatu masalah tentang disiplin positif. Saya juga mengenal restitusi Bapak Ibu jujur semenjak mengikuti CDP. Sebelumnya saya tidak mengetahui restitusi itu apa sih. Jadi cara menyelesaikan masalah ya. Nah, di sini, kita kembali. Di sini proses restitusi ini adalah
menciptakan kondisi bagi murid-murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, Bapak Ibu, memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gitu Pak Tindra, itu restitusi Pak. Jadi mereka mengakui kesalahan mereka. Cara menyelesaikan masalah dengan pendekatan itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dengan restitusi ini, murid itu menyelesaikan masalah dengan sendiri, bukan atas dorongan orang lain, sehingga mereka lebih dewasa begitu, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya itu mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu namanya restitusi. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini kan tadi menyelesaikan masalah dengan pendekatan-pendekatan yang bagus dan baik, sehingga menimbulkan disiplin positif. Ini ada 9 ciri-cirinya. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah itu namanya restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara guru dan siswa dalam menyelesaikan masalah, dan juga dengan teman-temannya yang punya masalah gitu. Hubungannya itu perlu diperbaiki. Ada juga tawaran, tapi bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, lebih ke introspeksi siswa itu sendiri, apakah mengakui kesalahannya atau tidak. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri juga adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi. Jadi restitusi ini fokus pada solusi, bukan pada permasalahannya, gitu. Nah yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang pembelajaran 3, masih ada 3 lagi ya. Mohon maaf ini agak santai lah. Keyakinan kelas, nah ini yang nanti akan kita diskusikan. Nah Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Contoh nih ya, contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bukan keyakinan saja, bukan kesepakatan saja, kok peraturan gitu. Nah ini kalau sifatnya umum. Nah kalau kita sifatnya di sekolah, ini yang poin 2 Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menjaga kebersihan? Contohnya di halaman sekolah atau di kelas. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pembelajaran? Nah dari peraturan ini, mengapa harus bukan keyakinan kelas? Ini intinya seperti ini, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan, harus timbul dari dalam diri. Oke, kita lanjut. Nah ini lingkaran budaya positif. Ini yang perlu kita sepakati bersama nanti Bapak Ibu. Sebelum ke budaya positif, ini kan ada lingkaran. Pertama itu ada yang namanya peraturan kelas. Tentunya setiap kelas kita mempunyai peraturan kelas masing-masing. Ini sebutnya paling dalam, dilingkari oleh yang namanya keyakinan kelas. Dari peraturan kelas akan timbul keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kesepakatan bersama. Contoh, membersihkan halaman bersama-sama. Sepakat. Tidak makan di kelas. Sepakat. Dan itu harus diyakini, disepakati oleh bersama. Di kelas tidak gaduh umpamanya. Nah dari peraturan kelas ini
kemudian keyakinan kelas, ini menciptakan lingkungan positif, pengaruhnya besar sekali. Dari keyakinan kelas yang sudah disepakati, maka akan timbul yang namanya tindakan positif atau lingkungan positif, yang pada akhirnya bukan hanya di kelas tapi di sekolah akan tercipta yang namanya budaya positif. Begitu Bapak Ibu kiranya. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Ini contoh Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Alhamdulillah saya di kelas 6 kemarin itu sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak didik saya pribadi. Mereka menulis dan mengutarakan di depan. Mereka itu intinya seperti apa? Karena sekarang kan mereka belajar. Jadi anak-anak juga berhak untuk mengekspresikan keinginan mereka. Itu apa? Kesepakatan kelas, contoh, datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, harus ada kesepakatan antara guru dan siswa. Berarti harus tepat waktu. Nanti yang tidak tepat waktu ada hukuman atau konsekuensinya yang sudah disepakati bersama. Menjaga kebersihan sekolah, sepakat apa tidak di kelasnya gitu, dan juga di sekolah. Nah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, ada juga aktif dalam pembelajaran dan tertib. Ini hanya contoh. Nah, untuk keyakinan kelas nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan di kelas masing-masing. Maka dari itu, yuk kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing dan nanti membuat kesepakatan sekolah tentang disiplin positif yang pada akhirnya nanti timbul budaya positif. Kita berkolaborasi bersama Bapak Ibu nanti. Kesepakatan kelas, contoh, kami guru dan murid yang saling menyayangi, harus saling menyayangi. Ini harus disepakati. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini hanya contoh. Masalah penjabaran dan pengembangan nanti bisa dikembangkan di kelas masing-masing Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini peraturan, ini keyakinan kelas. Ini beda Bapak Ibu, akan kami jelaskan. Kenapa tadi kok peraturan bukan keyakinan kelas? Mohon bisa ini Bapak Ibu, nanti yang penting-penting bisa ditanyakan. Kalau peraturan itu seperti ini Bapak Ibu. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas yang disepakati, ini bukti tanggung jawab. Jadi tanpa peraturan pun, karena mereka sudah tumbuh dari dalam diri, dari motivasi internal, mereka tanpa disuruh akan mengembalikan buku ke tempatnya karena bentuk tanggung jawab. Karena sudah diyakini oleh mereka. Ini contoh. Lalu ini peraturan. Selama ini kan kita hanya peraturan, bukan keyakinan kelas. Nah, melalui diseminasi ini, mari kita bersama sekarang menuju ke keyakinan kelas untuk membudayakan disiplin positif. Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Nah, yang bagus itu ya keyakinan kelas, menghormati orang lain. Karena sudah timbul dari dalam diri menghormati orang lain, maka tidak akan mengganggu orang lain. Nah, ini Bapak Ibu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan. Kalau sudah keyakinan menghormati orang lain dan berkomitmen, saya harus datang lebih awal. Saya harus datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Karena sudah ada dari dalam motivasi internal atau intrinsik, akan sadar dengan sendirinya. Bukan hanya kita sebagai pendidik, tapi juga nanti anak didik kita. Dilarang melakukan kekerasan, ini peraturan. Nah, kalau sudah keyakinan kelas, kenapa tidak boleh? Karena berhubungan dengan keselamatan, menghormati orang lain. Nah, ini dilarang menggunakan narkoba. Kenapa? Ya karena kesehatan, gitu. Bergantian atau menunggu giliran. Kalau bahasa kita itu antrian ya Bapak Ibu ya. Harus budaya antri.
Kalau sudah tumbuh dalam diri, ini menghormati orang lain dan maknanya lebih bersabar. Nah, itu beda peraturan dengan keyakinan kelas. Gunakan masker, ya jelas untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini peraturan. Keyakinan kelasnya ya untuk keselamatan, untuk keamanan, gitu Bapak Ibu. Nah, dari apa yang kami jabarkan, mungkin sekarang sudah ada gambaran Bapak Ibu. Bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu sifatnya seperti memaksa ya Bapak Ibu ya. Harus dan harus. Tidak ada rasa kesadaran. Tapi beda dengan keyakinan karena sudah disepakati akan timbul dari dalam diri. Nah, itu yang ingin saya ubah secara pribadi dan ingin saya kembangkan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu merubah paradigma yang sudah ada. Gitu. Oke, kita lanjut. Kita sepakat nanti untuk prakarsa perubahan kalau bisa. Tidak bisa frontal, yang paling tidak sedikit demi sedikit. Dimulai dari dalam diri. Makanya ini salah satu tujuan diseminasi atau seminar pada siang hari ini. Oke Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu menjawab, mohon maaf ya, supaya lebih aktif. Ini karena sudah siang mungkin agak ngantuk. Santai aja, diminum boleh, santai aja. Gak usah serius-serius amat ya. Ada tindakan guru. Ini nanti Bapak Ibu menjawab hukuman atau konsekuensi ya, secara bersama-sama. Oke, sekarang tindakan guru Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya begini: saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dicatat berulang kali 100 kali. Dulu mungkin saya juga pada waktu menjadi murid pernah merasakan Bapak Ibu datang terlambat suruh menulis 500 baris. Saya tidak akan mengulangi. Nah, ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Hukuman, betul, bagus ya. Itu hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket, ini contoh, 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi ini? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat. Hukuman karena sifatnya fisik ya, fisik. Oke, kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau hukuman itu biasanya menghukum gitu ya, baik bisa fisik, bisa ucapan, bisa perilaku, bisa perkataan. Itu hukuman. Kalau konsekuensi ada rasanya gitu. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman apa? Konsekuensi. Nah, kalau ini konsekuensi, mulai ada gambaran Bapak Ibu ya antara hukuman dan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, bagus. Oke, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman juga karena sifatnya ya seperti menghukum gitu, memaksa, ada paksaan. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi ini ada toleransinya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini hati-hati, jebakan Batman ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Jangan terjebak kalimat Batman ini. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi bukan hukuman.
Itu diperbolehkan karena apa Bapak Ibu? Karena ini pelajaran PJOK. Kalau PJOK ini kan ada yang namanya pemanasan, pendinginan. Ini masuk ke dalam pelajaran mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini sifatnya nanti mengolah peradakan badan. Ini konsekuensi bukan hukuman. Oke, kita lanjut. Nah, ini bedanya hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada diri anak. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, gitu. Membuat anak sakit. Ini biasanya kalau hukuman ini membuat anak itu sakit, fisik maupun hati. Sekarang kita sudah mulai harus merefleksikan diri. Memang hukuman itu sudah tidak berlaku lagi ya. Ini harusnya gini, membuat anak merasa tidak nyaman kalau konsekuensi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, anak membenci kedisiplinan karena sifatnya tadi hukuman. Anak menghargai disiplin, ini konsekuensi. Lalu ada paksaan, stimulus tanggapan. Dan yang terakhir ini marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini kehilangan hak ya, dibuat tidak nyaman. Oke, kita lanjut. Nah, ini identitas hukuman. Ada juga identitas gagal, ini namanya hukuman. Identitas sukses itu ada konsekuensi, ada restitusi. Itu. Nah, ini Bapak Ibu, kalau ini hukuman itu sifatnya gagal ya. Ini ada beberapa poin. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi seperti tadi ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi ini cara menyelesaikan masalahnya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya tadi. Oke, kita lanjut. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sekarang kita membahas kebutuhan dasar manusia. Pada intinya kita sebagai manusia dan siswa juga pasti itu mempunyai yang namanya kebutuhan dasar. Ini sebetulnya sama, Ibu. Ini sama, ya. Cuma kalau di sini ada istilah asingnya, kalau di sini ada penjabarannya. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5 apa saja. 1, bertahan hidup atau survival. Contoh kesehatan, rumah, dan makanan. Jelas ini, jelas sekali bertahan hidup. Kalau kita sakit, ini berhubungan dengan kesehatan, harus berobat tentunya. Nah, kemudian rumah, otomatis kita harus punya hunian. Supaya apa? Supaya nyaman hidup kita. Hujan kita bisa berteduh, panas kita berteduh. Ini namanya rumah. Dan juga makanan. Kita tidak akan bisa hidup tanpa makan. Itu 1 pasti ya, bertahan hidup. Sandang pangan papan. Nah, sandang pangan papan, betul sekali Pak Sodikin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, itu ada yang namanya penguasaan. Penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Prestasi seseorang terkadang itu membutuhkan pengakuan supaya dirinya itu bisa termotivasi. Ini namanya penguasaan atau namanya power. Nah, ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Belonging. Ini kasih sayang dan rasa diterima ini apa? Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kita membutuhkan rasa kasih sayang, rasa diterima, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Begitupun murid kita Bapak Ibu, mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada koneksi sosial. Koneksi itu berhubungan. Karena memang keluarga, masyarakat dan sekolah itu koneksinya sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia yang ini. Kebebasan.
Kebebasan ini kebutuhan akan pilihan. Anak didik kita perlu kebebasan Bapak Ibu, tidak bisa dipaksa. Contoh, mereka butuh tertawa di kelas. Kalau mereka tertawa, jangan dilarang, karena itu sebuah ekspresi. Mereka butuh kebebasan bermain, tapi pada waktu jam istirahat. Mereka butuh bermain, ya silakan suruh bermain, karena mereka punya kebebasan. Itu contoh. Mereka kan karakternya berbeda-beda. Yang terakhir itu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bercanda, bergurau dengan guru pada waktu istirahat atau dengan teman-temannya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lanjut. Santai aja Bapak Ibu ya. Jika ada yang mau ditanyakan nanti di sesi tanya jawab saja. Kita di pembelajaran 5, ada satu lagi nanti pembelajaran 6. Nah, ini yang penting, 5 posisi kontrol. Posisi kita selaku pendidik ada di posisi mana Bapak Ibu? Nah, ini 5 posisi kontrol. Ini motivasi. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, ada identitas berhasil sekali, sukses. Nah, ini menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, dan menghargai diri. Ini yang bagus-bagusnya di sini. Ini kita step bertahap dulu Bapak Ibu. Ini kita perlu memahami 5 posisi kontrol selaku kita sebagai pendidik. Posisi kontrolnya mana saja? 1. Silakan Bapak Ibu bisa merefleksikan diri. Saya itu posisinya berada di mana? 1. Apakah sebagai penghukum? 2. Membuat orang merasa bersalah. 3. Teman, pemantau atau manajer. Posisi kita selaku pendidik terhadap anak didik kita posisinya di mana? Contoh Bapak Ibu, jika ini sebagai penghukum ya, guru itu berbuat seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu kalau sebagai penghukum. Ini kalau gurunya itu. Kalau pembuat rasa bersalahnya, ini guru ini berceramah mengatakan seperti ini. Seharusnya kamu begini. Bapak sangat kecewa kepadamu anak-anak. Nah, ini membuat orang merasa bersalah, sehingga anak didik itu merasa bersalah, menyadari tentang kesalahannya. Beda dengan posisi sebagai teman. Ini guru ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, ini lebih bagus lagi, menghitung dan mengukur. Ini lebih bagus lagi, manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Posisi yang paling bagus itu di sini Bapak Ibu, di manajer. Nah, sekarang guru berkata nih, kalau penghukum itu seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas. Ini rasakan. Nah, ini penghukum Bapak Ibu. Karena penghukum itu bukan hanya fisik, verbal juga, omongan juga, sehingga anak-anak merasa sakit hati. Dan itu akan terngiang sampai mereka nanti dewasa sampai tua, akan membekas. Itu yang bahaya, psikologis anak terganggu. Itu kalau penghukum. Lalu ada pembuat orang bersalah. Ini biasanya guru berkata seperti ini. Kamu seharusnya sudah tahu. Bapak lelah sekali mengatakannya. Bapak stres. Anak-anak kan merasa bersalah karena perbuatannya. Beda dengan teman. Ayolah nak, lakukan demi bapak atau lakukan demi ibu. Biasanya anak-anak lebih manja. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Bapak pernah membantu loh. Nah, ini sebagai teman. Kalau pemantau ini, apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Nah, ini yang bagus. Apa yang kita yakini, karena sudah disepakati ya. Apa kamu meyakininya dengan peraturan sekolah ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, ini posisinya sebagai manajer. Posisi manajer ini dia bisa sebagai pemantau dan teman, gitu. Hasilnya ya, ini akan beda Bapak Ibu. Kalau penghukum, ini anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan anak akan berbohong. Itu hasilnya. Kalau pembuat orang bersalah,
ini anak-anak ini akan menyembunyikan atau menyangkal dan juga berbohong. Kalau sebagai teman ini akan ketergantungan. Kalau sebagai teman ini akan ketergantungan karena sudah merasa dekat sekali dengan guru. Tenang, nanti juga ada Pak Guru kok, walaupun saya salah tidak akan dimarahi karena merasa sudah dekat sekali. Nah, beda dengan pemantau Bapak Ibu, menyesuaikan diri bila diawasi ya. Kalau manajer itu menguatkan pribadi watak karakter anak, karena anak bisa menyelesaikan masalah dengan sendiri. Nah, ini kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas dan seterusnya. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Kalau gurunya penghukum, murid ini akan berkata seperti ini. Ya, murid akan berkata seperti ini. Biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi kok Bapak Ibu guru kita. Murid akan bicara seperti itu. Jika kita sebagai penghukum, saya tidak peduli Bapak Ibu mau marah atau tidak. Nah, itu kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah, ini ucapan siswanya, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, karena merasa mereka bersalah. Rasa tidak enaknya akan tinggi. Kalau sebagai teman, mereka akan bicara seperti ini Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu atau Ibu teman saya, ternyata begitu manja, anaknya akan manja kalau kita memposisikan sebagai teman gitu, karena saking dekatnya kita. Nah, beda dengan pemantau, anak ini akan berbicara seperti ini. Berapa banyak bintang yang saya harus beroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, sudah ada rasa tanggung jawabnya. Nah, ini yang paling bagus. Kalau sebagai manajer, murid akan berkata seperti ini Bapak Ibu, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Siswa itu akan menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan permasalahannya sendiri, sehingga permasalahannya akan selesai dengan sendiri juga. Nah, ini yang bahaya, dampak pada murid. Kalau penghukum, murid itu pasti akan mengulangi kesalahan mereka. Mereka tidak akan kapok, akan selalu diulangi. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid ini akan merasa rendah diri. Itu bahaya juga. Jadi akan kepikiran terus oleh anak-anak, ya Allah saya itu bersalah sekali gitu. Jadi akan terbawa ke rumah malah. Nah, kalau sebagai teman, murid ini akan lemah Bapak Ibu, karena murid kita merasa dilindungi oleh gurunya, karena sudah merasa dekat sebagai seorang teman. Anak didik kita tidak akan mandiri. Tenang, nanti juga ada Pak Guru dan Bu Guru yang memberi hadiah, yang akan membantu permasalahan ini. Akan timbul ketergantungan yang tinggi terhadap siswa. Seperti tadi waktu kita memantik Bapak Ibu, mengapresiasikan, itu sebetulnya tidak setuju ya, tidak setuju, karena nanti siswa kita akan ketergantungan. Contoh hari ini diberi hadiah karena mengerjakan PR. Besok kalau tidak diberi hadiah, ya tidak akan mengerjakan PR. Karena apa? Karena apresiasinya ya itu tadi, gitu. Nah, kalau pemantau ini beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini kalau yang manajer ini yang bagusnya, mengevaluasi diri. Siswa ini akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ini lagi, siapa yang menyatakan? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti posisinya sebagai apa? Kontrolnya, membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum, jadi menyalahkan gitu. Ayolah, lakukan dari Bapak Ibu. Ini sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini?
ini posisinya sebagai pemantau Pak. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah ini Bapak Ibu yang paling bagus. Sebagai manajer, anak akan menemukan solusinya sendiri, akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah ini yang perlu kita gali di sekolah kita Bapak Ibu. Restitusi ini perlu kita budayakan mulai dari sekarang. Harapannya itu kamu selalu paling akhir. Ini penghukum biasanya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini bergerak antara ada peraturan pemantau seperti tadi Bapak Ibu ya. Ini hampir sama dengan yang tadi. Oke. Pembelajaran 6, segitiga restitusi ini yang terakhir. Yang terakhir yang paling bermakna Bapak Ibu, yang perlu kita budayakan nanti. Nah, ini ada yang namanya segitiga restitusi. Restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Mohon bisa disimak bersama-sama. Kita belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Belajar bareng-bareng. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini perkataan guru. Ini namanya menstabilkan identitas. Nah, sisi yang ini validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara guru dan siswa. Makanya penting sekali Bapak Ibu, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Contoh, jangan membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan di kelas, tidak gaduh di kelas. Itu namanya keyakinan, kesepakatan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini contoh menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau tadi peta konsepnya Bapak Ibu atau segitiganya, kalau ini penjabarannya dari menstabilkan identitas atau stabilis the identity. Nah, menstabilkan identitas ini untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya guru berkata seperti ini Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Seperti tempo hari itu saya pernah cara menyelesaikan masalah dengan restitusi ya, atau segitiga restitusi. Ini ada 3 Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah itu ternyata harus melalui proses restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi anak-anak kita itu mereka tidak akan merasa bersalah. Yang pada akhirnya berpikiran terus gitu, atau dipikir terus gitu sampai ke rumah. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita menekankan sama anak-anak, tenang anak-anak, tidak ada manusia yang sempurna gitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi anak-anak ini tidak akan minder walaupun mereka membuat kesalahan. Nah, ini yang harus kita ucapkan itu seperti ini kepada anak-anak kita. Kita bisa menyelesaikan ini. Atau begini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Umpamanya ada siswa bertengkar gitu ya. Nah, ini yang kita ucapkan ya seperti ini. Tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini yang harus kita ucapkan. Kamu berhak merasa begitu. Atau yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Tentunya jawabannya tidak, karena berbuat salah gitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Paling tidak kita berbicara atau berkatanya seperti ini. Nah, lalu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan tujuan
yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, setelah menstabilkan identitas, anak mulai tenang. Akan timbul yang namanya validasi tindakan yang salah. Jadi diklarifikasi tindakan yang salahnya, pokok permasalahannya itu apa, sehingga nanti permasalahannya akan terselesaikan. Contoh, guru berkata seperti ini, Bapak Ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya kan? Atau gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contoh, anak datang terlambat, kamu pasti punya alasan mengatakan hal itu. Ya Pak, saya bangun kesiangan, tidak dibangunkan oleh ibu. Nah, terus tindakannya apa? Umpamanya kita sebagai guru gitu, harus ada yang membangunkan, ibunya atau kakaknya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini perkataan-perkataan yang positif untuk validasi tindakan yang salah. Oke, yang terakhir, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Contoh, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Harus menjaga kebersihan, tidak gaduh, saling menghormati, saling menghargai. Itu bukti keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus ada yang namanya keyakinan kelas. Yuk kita buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, yang pada akhirnya nanti kesepakatan di sekolah, sehingga akan menimbulkan disiplin positif atau budaya positif Bapak Ibu untuk menyelesaikan suatu masalah. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Tentunya bersih, sehat, rapi, tidak gaduh, pembelajarannya nyaman, aman, menyenangkan. Bukan begitu Bapak Ibu ya? Itu. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, anak kan tentu menjawab seperti ini. Saya ingin orang yang sukses, bertanggung jawab, gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah sudi untuk mengikuti diseminasi atau seminar budaya positif untuk memenuhi tugas modul 1.4 tentang budaya positif. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ya, barangkali Bapak Ibu mau bertanya silakan. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita bahas bersama-sama. Monggo Bapak Ibu diminum. Oke, saya juga minum dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sambil menyiapkan pertanyaan, saya minum dulu. Mohon maaf Bu, mungkin mikro bisa didekatkan nanti jika ada yang mau bertanya. Terima kasih atas waktunya. Ada yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan pembahasan kita hari ini. Yang pertama kaitannya dengan peraturan yang tadi disampaikan. Ada peraturan yang kita tahu di mana-mana tentunya ada peraturan yang dibuat atau disepakati baik di kelas, di sekolah, di keluarga, di pemerintah dan sebagainya. Semua ada aturan atau peraturan yang dibuat atau disepakati. Namun terkadang saya sering mendengar terkait peraturan yang
dibuat atau disepakati. Ada orang yang salah kaprah menurut saya, artinya mengartikan peraturan itu dengan pemikiran dia sendiri, punya pendapat sendiri. Saya pernah atau sering mendengar bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar, itu katanya. Itu dia kekeh pendapatnya seperti itu. Itu menurut saya pendapat yang ngawur atau tidak bertanggung jawab. Karena peraturan dibuat itu sesungguhnya menurut saya ini dibuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, ini dibuat berdasarkan kesepakatan, ya. Ini untuk ditaati dan dilaksanakan. Karena pada prinsip hidup kita ini, kita mengacu pada 3K. Terhadap peraturan ini kita harus komitmen, konsisten, dan konsekuen terhadap apa yang kita buat, terhadap apa yang kita yakini, sehingga kita tidak melanggar aturan atau hukum yang dibuat. Itu menurut saya. Yang menjadi pertanyaan kaitannya paparan tadi adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi karakter orang yang berpendapat seperti itu, apakah itu dibenarkan atau tidak menurut Bapak. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi dipaparkan bahwa ada segitiga restitusi kalau tidak salah. Saya belum memahami betul itu restitusi itu maknanya apa. Apa makna restitusi, kemudian fungsi kontrolnya untuk apa. Mungkin itu dua pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih atas waktunya, waktu dikembalikan. Oke, Bapak Ibu, saya langsung jawab saja ya untuk mempersingkat waktu. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, itu peraturan yang dibuat itu atau disepakati katanya harus dilanggar Pak ya. Itu karakter benar atau salah. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri biasanya peraturan itu sifatnya memaksa seseorang untuk melaksanakan peraturan itu, tata tertib itu. Cuma sekarang kita berpikirnya kembali ke dalam diri kita masing-masing. Kalau dalam diri kita sudah timbul keyakinan rasa tanggung jawab, maka akan mematuhi tata tertib atau peraturan yang sudah dibuat. Tidak di tempat umum, tidak di sekolah, tidak di rumah, ataupun tidak di kelas, gitu. Sesuai dengan yang tadi kami paparkan bahwa mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas, gitu. Karena kalau sudah diyakini, disepakati, maka akan timbul bukti tanggung jawab yang pada akhirnya peraturan itu akan kita laksanakan. Mungkin 1001 orang yang akan melanggar peraturan-peraturan yang sifatnya positif, karena peraturan dibuat untuk ketertiban biasanya Pak, untuk kedisiplinan. Disiplin ini artinya kepatuhan untuk peraturan itu, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya, karena tadi ada suara azan, maka kita cut dulu. Kita lanjut. Saya izinkan untuk menjawab tentang segitiga restitusi tadi, Bapak. Nah, segitiga restitusi ini seperti yang tadi kami paparkan, cara pendekatan menyelesaikan masalah tentang disiplin positif.
Ini ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah ini yang ini tahapan-tahapan kita berkata dalam menyelesaikan masalah itu. Tidak harus sama, paling tidak seperti itu. Nah contohnya seperti ini. Ini menstabilkan identitas. Ada ada juga yang tadi validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Intinya segitiga restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah, pendekatan yang sifatnya persuasif kepada anak-anak, ya, pendekatan yang sifatnya mendidik, sehingga akan timbul yang namanya disiplin positif. Nah untuk tahapannya Bapak Ibu ini ada 3. Menstabilkan identitas, anaknya distabilkan dulu posisi mentalnya. Kalau dia sudah stabil, validasi tindakan yang salah, baru kita tanyakan kesalahannya itu apa, klarifikasi kesalahannya itu apa, gitu. Nah yang terakhir, jika sudah ditemukan pokok permasalahannya, lalu kita menanyakan keyakinan, apakah sudah melanggar atau tidak, apakah kita tahu yang sudah disepakati atau tidak, gitu. Akhirnya siswa itu akan mencari dan menyelesaikan masalahnya bersama-sama dengan guru. Bahkan bagusnya siswa menemukan solusinya gitu dari permasalahan itu. Nah itu kiranya Bapak untuk segitiga restitusi. Memang saya juga ini agak asik Pak. Saya jujur, saya mungkin yang awam gitu ya. Saya baru mengenal segitiga restitusi semenjak mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu. Makanya saya sering ngobrol sama teman-teman juga, ayo ikut guru penggerak. Karena dengan program ini banyak pengetahuan dan wawasan yang selama ini belum kita ketahui, dan positif sekali ini. Makanya yuk kita bareng-bareng membudayakan yang namanya budaya positif di sekolah. Itu kiranya Bapak yang perlu saya jelaskan. Terima kasih. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu, monggo. Ya, terima kasih. Kita langsung saja pada intinya. Tadi saya menyimak di pembelajaran 1 yaitu 1.4. Di sana kalau tidak salah saya mendengar ada istilah disiplin positif. Itu pada anak mungkin ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dengan adanya penerapan disiplin pada anak tersebut, akankah ada perubahan pada anak tersebut? Kemudian langkah apa yang akan dilakukan oleh guru penggerak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sebab kadang-kadang anak kalau dipanggil oleh seorang guru, mungkin di depan kita itu kalau ditanya manggut-manggut atau mengatakan iya, tapi di belakang kadang-kadang menggerutu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apa yang Anda lakukan sebagai guru penggerak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah di bagian 1.6, kalau tidak salah di segitiga restitusi. Di sana juga dalam poin pertama ada kata bersalah itu, ada kalimat yang menyebutkan bahwa bersalah itu tidak apa-apa. Kadang-kadang anak kalau kita panggil kemudian anak tersebut melakukan kesalahan, kemudian kita panggil, kemudian kita nasihati, kemudian dari kita itu kata-kata istilah bersalah itu tidak apa-apa,
apakah anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya dengan kata-kata bersalah itu tidak apa-apa akan tertanam pada anak, malah anak itu akan berpikir, oh iya, tadi saya dibilangin sama Bapak Guru bersalah itu tidak apa-apa, maksudnya supaya saya lebih hati-hati, jangan sampai mengulangi hal yang salah itu. Nah, apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan. Ada dua Pak ya. Kita lihat dulu di materinya yang sudah kami sampaikan tadi. Oke, baik Bapak akan kami jawab. Izinkan kami menjawab Bapak tentang penerapan disiplin positif. Ini nanti apakah ada perubahan terhadap anak didik kita? Itu yang nomor satu ya Pak ya. Yang kedua tadi dari bersalah itu tidak apa-apa. Ini caranya bagaimana? Nah, izinkan kami menjawab yang nomor satu dulu Bapak tentang penerapan disiplin positif. Apakah ada perubahan? Nah, ini tanggung jawab kita bersama-sama Bapak Ibu di sekolah kita. Jadi bukan hanya calon guru penggerak saja, nanti kita berkolaborasi bersama-sama semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, dewan guru, bahkan komite, kantin pun bisa gitu, untuk menciptakan disiplin positif ini, disiplin yang baik. Contoh seperti berangkat lebih awal, lebih pagi. Begitu bel masuk, anak-anak sudah masuk ke sekolah. Menjaga kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah disiplin-disiplin positif yang harus kita yakini bersama Bapak Ibu. Makanya ayo kita bersama-sama menciptakan kedisiplinan ini. Sehingga kalau kita bergerak bersama-sama semua warga sekolah, saya yakin ada perubahan Bapak Ibu. Karena perubahan ke arah yang lebih baik itu tidak bisa oleh satu orang. Contoh oleh kita sendiri itu tidak bisa, harus semua warga sekolah. Harus semua warga sekolah bergerak untuk menciptakan budaya positif sekolah. Nah itu Bapak, jadi harus ada kolaborasi langkah-langkahnya. Ada kolaborasi setiap warga sekolah, harus ada sosialisasi juga terhadap wali murid, komite. Nah itu langkah-langkahnya Pak, kalau menurut saya gitu. Jadi untuk nomor satu, izinkan kami jawab seperti itu Pak. Harus ada kolaborasi antara warga sekolah, harus ada kekompakan, dan juga harus ada kesadaran dari siswanya juga, dari wali muridnya juga. Kita perlu sosialisasi, harus bersama-sama. Tanpa kerjasama, maka budaya positif itu tidak akan terlaksana dengan baik. Oke Bapak, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Izinkan kami menjawab. Tadi di menstabilkan identitas ini yang Bapak tanyakan ini apa ya? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, lalu cara apa yang dilakukan supaya anak ini bisa menyelesaikan masalahnya, gitu Pak ya? Nah, seperti yang sudah kami jelaskan di awal, ini untuk sekitar restitusi, ini kan cara menyesuaikan atau pendekatan terhadap permasalahan anak tentang disiplin positif. Ini tahapannya kan ada 3, ada menstabilkan, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan. Nah, akan saya jabarkan lagi, menstabilkan identitas. Contoh gini, anak bersalah, umpamanya kita panggil ke kantor di ruangan khusus, hanya kita berdua dengan anak. Otomatis kita kan menstabilkan posisi mental anak dulu Bapak. Identitas anak, mental anak itu kita stabilkan.
kita tidak bisa langsung seperti ini, mohon maaf, tidak bisa langsung menyalahkan anak, harus ini, tidak. Kita secara pelan, dari hati ke hati, kita seolah-olah tidak menyalahkan anak dulu. Supaya apa? Supaya anak dalam pikirannya itu tidak merasa berbuat salah yang besar, yang berakibat fatal terhadap psikologis anak. Itu yang perlu kita jaga. Makanya di sini ada kata-kata seperti ini, Bapak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini hanya awal kata. Sehingga anak-anak akan merasa tenang, lebih tenang. Daripada begitu datang anak-anak kita langsung memarahinya tanpa kita tahu sebab pokok permasalahannya, itu bahaya lagi. Nah, ini memancing emosional anak dulu supaya lebih tenang. Ini cara menstabilkan, di sini juga kan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kan anak merasa, oh padahal saya sudah salah nih, tapi bu guru ngomong berbuat salah itu tidak apa-apa. Anak lebih tenang jiwanya. Nah lalu kalau bahasa kita itu nyerempet ya ke sini. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita langsung menyalahkan, anak kan psikologisnya langsung down. Ini hanya sebagai awal. Nah itu. Nah tidak ada manusia yang sempurna. Lalu kita inilah umpamanya, saya juga, bu guru juga, pak guru juga pernah melakukan hal yang sama seperti itu. Tapi kita tidak boleh larut dalam permasalahan itu, supaya move on kalau bahasa sekarang itu, kembali lagi. Nah, lalu ke sini Pak, ini kita bisa menyelesaikan ini secara perlahan-lahan. Kalau anak sudah tenang secara mentalnya, nah kita gunakan tahap yang ini, validasi tindakan yang salah. Karena mental anak sudah tenang, emosional anak sudah tenang, baru kita menanyakan pokok atau apa permasalahannya itu apa ya, duduk permasalahannya di mana. Nah baru anak akan bercerita, kita akan tahu permasalahan yang sesungguhnya, yang pada akhirnya akan timbul keyakinan kelas. Anak akan bisa mencari solusi sendiri, kalau tidak bisa dengan bimbingan guru. Yang paling bagus dalam permasalahan itu, anak didik kita bisa mencari jalan keluar dari permasalahan itu sendiri, walaupun tanpa bantuan guru. Tapi kalaupun mereka tidak sanggup, tetap guru masih dalam koridor sebatas pembimbing, membina, mengarahkan. Karena intinya sekarang itu kan apa? Belajar mandiri atau merdeka belajar. Anak-anak ini punya minat, motivasi yang harus mereka eksplor. Kita itu ibarat petani Bapak Ibu, ibarat petani yang hanya menyuburkan tanah. Kalau tanahnya sudah subur, padi akan tumbuh dengan baik dan bagus. Begitupun di sekolah. Kalau kita budayakan budaya positif, lingkungannya sudah lingkungan positif, anak didik kita pasti akan berbuat atau berkarakter yang hal-hal positif juga. Baik nanti kompetensinya, perilakunya, wataknya, attitude-nya, sopan santunnya. Maka dari itu Bapak Ibu, yuk kita bareng-bareng dimulai dari dalam diri kita. Saya pribadi juga Bapak Ibu secara sedikit demi sedikit ingin merubah yang dulunya kita itu sebagai penghukum, paling tidak sekarang sebagai teman, nanti sebagai pemantau posisi kita, kontrolnya, yang pada akhirnya kita berada pada posisi manajer. Itu harapan bersama Bapak Ibu ya. Nah, itu jawabannya Bapak, bisa diterima Pak? Ya terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Cukup. Itulah Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan diseminasi budaya positif ini. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang
sudah sudi untuk menghadiri undangan diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu semua menjadi ladang ibadah kelak nanti di akhirat, amin ya rabbal alamin. Kami juga mohon maaf barangkali tidak bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semua dalam menyajikan materi ini, karena saya sadar dengan sepenuh hati saya juga sedang belajar Bapak Ibu ya, sedang belajar ini untuk memenuhi tugas modul 1.4. Jadi untuk mensosialisasikan kembali materi budaya positif, kita berdiskusi, kita bertukar pikiran. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya diri pribadi dan juga Bapak Ibu, tentunya nanti berdampak kepada sekolah, amin ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir, apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, waktu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Darsono SPD yang telah menyampaikan materi. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Sebelum kami tutup, saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Kami mohon umpan balik untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah kami laksanakan dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih atas izin dan waktunya Pak. Jadi kami mohon umpan balik dari Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri Warung 1 Kecamatan Bantergaung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Mohon Bapak silahkan untuk umpan baliknya Pak untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah kita laksanakan bersama tadi. Monggo Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin sedikit memberikan tanggapan atas apa yang kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini, yang alhamdulillah sesuai apa yang telah direncanakan, kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Di sini saya simak materi-materi yang telah disampaikan atau dipaparkan oleh pemateri. Ini banyak sekali hal-hal positif yang perlu kita terapkan nanti di lingkungan pembelajaran di sekolah kita khususnya, sehingga dengan kegiatan ini nanti endingnya para guru kita ini bisa melaksanakan apa yang diharapkan, apa yang tadi disampaikan oleh pemateri. Jadi tadi sangat bermanfaat sekali, sangat bagus sekali kegiatan ini. Banyak hal positif yang didapatkan oleh rekan-rekan guru kaitannya dengan materi, ya. Ada diantaranya adalah restitusi, segi restitusi itu apa? Ini baru kali ini rekan-rekan guru itu alhamdulillah memahami, ya.
apa itu, bagaimana pelaksanaannya, ya, sehingga mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini Bapak Ibu guru di sekolah kita di SD Negeri Waru 01 bisa melaksanakan itu semua, ya, sehingga sesuai temanya yaitu diseminasi budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Darsono, ya, selaku guru penggerak yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan insya Allah banyak manfaatnya untuk sekolah kita ini. Kemudian saya selaku kepala sekolah berharap juga kepada rekan-rekan guru bisa mengikuti jejak Pak Darsono, mengikuti guru penggerak, ya, mengikuti calon guru penggerak dan jadi guru penggerak dan melaksanakan apa, ya, yang didapat dalam proses perjalanan guru penggerak dan bisa dituangkan dalam aksi nyata di lingkungan sekolah kita. Jadi harapan kami untuk Pak Darsono, kegiatan hari ini sudah bagus, ya, tetap semangat, ya, jaga kesehatan juga, sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kegiatan kita di sekolah kita yang tercinta ini. Mungkin itu yang disampaikan Pak Darsono. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Pak. Ya Allah, luar biasa ini pamfletnya. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih Pak. Mohon maaf Ibu, tadi umpan balik dari kepala sekolah sudah. Nah sekarang umpan balik dari Ibu selaku guru di SD Negeri Waru 01. Umpan baliknya tentang diseminasi budaya positif yang sudah kita laksanakan bersama tadi Bu. Di sini kita berdiskusi tentang budaya positif. Nah untuk umpan baliknya tentang proses itu gimana Bu menurut Ibu? Silahkan Bu, monggo. Ya, terima kasih Pak Darsono. Alhamdulillahirobbilalamin atas diseminasi budaya positif pada siang hari ini sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama Bapak Ibu guru di sini. Dengan adanya diseminasi yang sudah Bapak sampaikan tadi, itu sangat menambah wawasan sekali bagi kami, terutama kami guru-guru yang masih istilahnya masih junior. Itu banyak sekali kosakata baru yang kami temukan dalam pemaparan yang sudah Bapak sampaikan. Misalnya tadi berulang kali dari Bapak Ibu guru menanyakan tentang restitusi. Restitusi itu apa? Jadi semakin kesini saya semakin tahu, oh itu yang namanya restitusi. Terima kasih Pak. Jadi wawasan kami semakin bertambah. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu umpan baliknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan nanti kita berkolaborasi, kita bersama-sama untuk meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Oke, Ibu, tangannya dulu. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih.